Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nur Haji Srianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 202104105554. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi pengantar, yaitu tentang perbedaan nelayan di Indonesia dan juga di Jepang. Luas perairan RI jauh lebih luas dibanding Jepang. Demikian pula dengan kekayaan ikan di dalamnya. Tapi, mengapa nelayan Jepang bisa makmur punya kapal sendiri, sementara nelayan RI tidak? Karena di Jepang tidak ada illegal fishing alias pencurian ikan. Nelayan di Jepang sangat makmur. Kebutuhan produksi dijamin oleh pemerintah. Nelayan punya kapal sendiri, Jepang sudah tidak ada illegal fishing. Karena regulasi diterapkan dengan baik. Aturan ini ditegakkan dengan baik karena para nelayannya yang disiplin. Kalau di Jepang, model penangkapannya itu pakai kuota. Misalnya, saya yang punya kapal, kapasitasnya sekian ratus ton. Kuota ini harus kita penuhi. Kalau kita nggak bisa memenuhi, kuota ini bisa dicabut. Jadi, tangkapan bisa dikontrol. Perbedaan nelayan Jepang dan Indonesia yaitu antara lain: 1. Paling umum terletak pada alat dan transportasi yang digunakan, di mana nelayan Jepang menggunakan alat transportasi modern, sedangkan kebanyakan nelayan di Indonesia masih menggunakan transportasi tradisional. Yang kedua yaitu pada alat yang digunakan nelayan Jepang menggunakan alat canggih sehingga dapat menghasilkan ribuan ikan, sedangkan nelayan Indonesia menggunakan alat tradisional sehingga ratusan ikan yang didapat. Selain itu, nelayan Jepang juga tidak ada legal fishing, sedangkan Indonesia ada. Adapun juga kesimpulan nelayan Jepang versi saya, yaitu antara lain: 1. Masyarakat nelayan di Jepang memiliki dua cara dalam penangkapan ikannya. Ada yang menggunakan cara tradisional dan juga ada yang menggunakan cara modern. Tapi lebih banyak di Jepang menggunakan cara modern. Kedua, nelayan di Jepang ada banyak yang masih menggunakan cara tradisional dalam penangkapan ikan. Contohnya iponjuri ataupun pancingan. Dalam hal ini, iponjuri adalah alat yang sering digunakan oleh para nelayan tradisional di Jepang, tetapi alat ini bukanlah jala. Ada pancingan, alat ini hanya menggunakan bambu dan seutas tali. Ada perangkap ini terbuat dari bambu, kayu, dan besi. Kemudian ada yang menggunakan burung pecuk. Ini dikarenakan pecuk memiliki naruli dalam menangkap ikan. Begitu juga dengan set net. Alat ini adalah alat tangkap yang pengoperasiannya mirip dengan perangkap bambu. Yang ketiga, ada juga nelayan yang menggunakan cara modern dalam penangkapan ikan. Ada teknologi canggih yang digunakan yaitu sonar. Sonar adalah alat yang memanfaatkan gelombang suara dan dipasang di bagian bawah perahu. Ada juga alat penerima satelit ataupun GPS. Alat ini yang akan memandu kapal dalam berlayar. Kemudian ada satelit oceanografi. Alat ini hampir sama dengan sonar, tetapi alat ini lebih lengkap lagi dibandingkan dengan sonar. 4. Perusahaan perikanan Jepang memasukkan seekor ikan hiu kecil ke setiap tangki ikan agar ikan tetap segar ketika sampai ke konsumen. Yang kelima, dalam Undang-Undang Perikanan Jepang, seluruh kapal Purseishin ataupun Makiyami hanya diperbolehkan menangkap 2000 ton ikan. Apabila penangkapan ikan lebih dari 2000 ton, maka hari selanjutnya kapal Purseishin ataupun Makiyami itu libur. Keenam, pemerintah Jepang memberikan kebijakan pada para nelayan dalam berlayar. Pada bulan Agustus sampai Desember adalah bulan pertemuan arus panas ataupun Kuroshio. Dalam sekali operasi bisa menangkap ikan kurang lebih 300 ton per kapal. Pada bulan Januari sampai bulan April ada ikan-ikan yang sulit untuk ditangkap dikarenakan sulitnya dideteksi oleh fish finder. Maka dalam sekali beroperasi dalam sehari pendapatan ikan hanya mencapai 100 sampai 150 ton.
Ya, kurang lebih itu presentasi dari saya dan juga tanggapan dari saya tentang analisis perbedaan nelayan di Indonesia dan juga di Jepang. Kurang lebihnya saya mohon sangat-sangat minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.